Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah kubur adalah salah satu tradisi yang cukup kental dalam budaya masyarakat Sunda dan juga memiliki tempat dalam ajaran Islam. Praktik ini tidak hanya mencerminkan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi budaya, filosofi, dan sejarah yang kaya. Video kali ini akan membahas ziarah kubur dari perspektif orang Sunda, Islam, serta bagaimana pandangan tokoh, budayawan, dan ulama terhadap praktik ziarah ini. Subscribe to my channel. Bagi orang Sunda, bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi juga bagian integral dari budaya dan tradisi. Tradisi ini seringkali dilakukan pada hari-hari tertentu, seperti menjelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, atau peringatan kematian anggota keluarga. Ziarah kubur dipercaya sebagai cara untuk menghormati leluhur, menjaga hubungan dengan yang telah tiada, dan sebagai momen introspeksi diri. Dalam konteks budaya Sunda, ziarah kubur biasanya dilakukan dengan membawa bunga dan air, kemudian memanjatkan doa di makam leluhur. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa doa yang dipanjatkan akan membawa berkah bagi yang masih hidup dan meringankan beban bagi yang telah tiada. Dalam ajaran Islam, ziarah kubur dianjurkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan sebagai pengingat bagi yang masih hidup tentang kematian. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan pada akhirat." Hadis riwayat Muslim. Ziarah kubur dalam Islam bukan untuk meminta bantuan kepada arwah, tetapi untuk mendoakan mereka agar diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sekaligus menjadi momen introspeksi diri, mengingatkan kita akan kefanaan dunia dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Filosofi yang mendasari ziarah kubur adalah penghormatan terhadap yang telah meninggal dan kesadaran akan kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan. Bagi orang Sunda, praktik ini mengandung nilai-nilai kekerabatan, penghormatan, dan kebersamaan. Dalam Islam, filosofi ini diperkuat dengan ajaran tentang akhirat dan pentingnya doa bagi mereka yang telah meninggal. Praktik ziarah kubur telah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan agama. Dalam sejarah Sunda, ziarah kubur bisa ditelusuri kembali ke masa kerajaan Sunda.
di mana masyarakat menghormati leluhur dan raja-raja mereka dengan ritual ziarah. Setelah masuknya Islam, tradisi ini berakulturasi dengan ajaran Islam, sehingga menghasilkan praktik ziarah kubur yang unik di kalangan orang Sunda. Dalam perkembangannya, praktik ini terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya dan keagamaan. Pendapat mengenai ziarah kubur beragam di kalangan tokoh, budayawan, dan ulama. Beberapa tokoh budaya Sunda melihat ziarah kubur sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Misalnya budayawan Sunda seperti Ajip Prosidi menekankan pentingnya menjaga tradisi sebagai bagian dari identitas budaya. Di sisi lain, ulama seperti Kiai Haji Abdul Agim Nasyar atau populer disebut Agim menekankan aspek keagamaan dari ziarah kubur, yakni sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kematian. Ulama lainnya seperti Buya Yahya menegaskan bahwa ziarah kubur harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu mendoakan yang telah meninggal dan bukan meminta pertolongan kepada mereka. Ziarah kubur dalam tradisi orang Sunda dan Islam adalah praktik yang kaya akan nilai-nilai budaya, filosofi, dan keagamaan. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam hal penghormatan terhadap leluhur dan kesadaran akan kematian. Pandangan tokoh, budayawan, dan ulama memberikan perspektif yang beragam, namun semuanya sepakat akan pentingnya menjaga esensi dari praktik ini. Ziarah kubur bukan hanya ritual, tetapi juga cermin dari nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.